Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat berjumpa lagi di kajian online Pekanan Muslimah di hari Selasa tanggal 16 Maret 2021. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya hingga zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin rabbal alamin. Ummahat sholihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan kajian pekanan yang berjudul pentingnya niat yang benar. Sebelumnya, marilah kita buka dengan membaca Al-Quran agar Allah meridhoi pertemuan kita pada hari ini. Ala hadidiyah wa likullitin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustazah yang dirahmati Allah serta ummahat sholihah semua. Untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan bersama murojaah dari Ananda Khadijah Ismatul Afiyah, murojaah surat Al-Mulk, Masya Allah. Surat pertama di juz 29. Ini Masya Allah nih hafalannya sudah 2 juz ya, Afiyah ya. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, langsung saja ke surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaiz
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين كفروا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا صدق الله Masya Allah, Barakallahu fiik Kakak Afia Ananda dari Ustazah Diva yang kelas 2 sekarang ya Kak di STP Khairul Ummah Depok. Ya, semoga dimudahkan oleh Allah menjadi penghafal Quran dan kita semua pun termotivasi untuk menjadi penghafal Quran, baik kita maupun semua keluarga kita. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, Ummahat Sholihah, marilah langsung saja kita dengarkan bersama kajian Kanan Muslimah untuk hari ini yang berjudul Pentingnya Niat yang Benar. Kepada Al-Mukarramah Ustazah Ifa Mustashrifah MPD, kami persilakan untuk memberikan materinya. Tafadholi Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar atau putus-putus Ibu-ibu? Kecil Kecil, Ustazah. Ustazah. Kecil, ya. Sebentar. Sudah terdengar jelas? Atau masih kecil? Masih kecil. Masih kecil. Coba saya buka head. Makin jelas, Ibu-ibu? Ya, jelas Ustazah. Baik. Mohon maaf ya, ini terlambatnya lumayan agak banyak karena persiapannya masih begini nih, anak-anak dan sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di kajian Selasa kita, kajian pekanan kita. Semoga kehadiran ummahat semuanya di sini mendapatkan catatan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalun sholihun, gitu ya, yang akan menjadi pemberat kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya di sini bisa menjadi pengikut sekaligus bisa menjadi pejuang pengemban dakwah Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materi yang akan kita bahas hari ini. Saya mengambil materi tentang niat ya. Nah, kenapa di sini saya bahas tentang niat dan ternyata niat itu ada pembahasan khusus gitu ya, ada pembahasan khusus yang di situ termasuk dalam fikih, ada fikih niatnya. Ya, saya akan share screen materinya.
Bentar. Ya, baik. Di sini pentingnya niat yang benar gitu ya. Jadi karena kita tahu gitu ya, kita paham bahwa dalam hidup ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah untuk beribadah, liya'budun, hanya untuk beribadah ya. Kalau dari sisi tata bahasa, di situ wa ma khalaqtul jinna illa, ada ma dan illa, ini menunjukkan secara kaidah bahasa menunjukkan bahwa hanya gitu ya. Jadi Allah ciptakan manusia di dunia ini hanya untuk beribadah. Nah, terkait dengan ibadah dalam Islam itu ada dua hal, ada dua macam, dibagi menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah ya. Nah, sehingga dalam setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari di sini harus ada niat. Harus ada niat yang benar. Jadi tidak hanya niat saja, tapi di sini ada tambahannya yaitu harus niat yang benar. Tidak hanya sekedar menjalankan aktivitas biasa, tapi di sini harus dengan niat yang benar ya. Kemudian ini pun juga yang membedakan umat muslim dengan yang lainnya gitu ya, dengan yang bukan muslim. Kalau dalam Islam gitu ya, di sini penghargaan Allah terhadap kaum muslimin itu luar biasa gitu ya. Jadi dari sisi niat saja di situ Allah sudah memberikan poin khusus gitu ya, sudah bisa memberikan bonus gitu ya bagi kaum muslimin. Ya. Sekarang kita lanjut, apa itu niat gitu ya. Jadi niat itu apa sebenarnya niat ini? Menurut pandangan Islam. Nah, definisi niat secara bahasa artinya adalah al-qasdu. Qasdu itu artinya maksud gitu ya, atau al-iradah. Al-iradah atau keinginan. Atau dengan kata lain, qasdul qulub wa iradatuhu. Maksud dan keinginan hati. Ini yang dinamakan dengan niat, atau makna dari niat secara bahasa adalah al-qasdu gitu ya. Maksud gitu ya. Maksud, tujuan, al-iradah serta keinginan gitu ya. Selanjutnya, nah definisi niat menurut para ulama, nah di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, niat adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho dan pahalanya. Ini diambil dari Bahjah Qulubil Abror wa Qurratu Uyunil Akhyar, Syarah Jawami'ul Akhbar, halaman 5 ya. Jadi di sini ditegaskan gitu ya, ditegaskan bahwa niat itu adalah maksud dalam beramal. Jadi ketika seorang beramal di situ harus ada maksudnya gitu ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mencari ridho Allah serta mengharapkan pahala Allah. Jadi ketika beramal tidak ya karena melakukan aktivitas biasa saja, tidak seperti itu, tapi ya, tapi di sini niat gitu ya. Niat ini yang membedakan nanti aktivitas yang berupa ibadah dan yang lainnya nanti akan saya sampaikan. Jadi di sini definisi niat secara syar'i gitu ya, secara istilahi, niat adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho dan pahalanya. Kemudian yang selanjutnya sekarang di mana tempatnya niat? Ya. Di mana letaknya niat atau niat itu dilakukan itu berada di mana dalam diri kita. Nah, di sini tempat niat adalah di dalam hati. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan tidak ada khilaf dalam hal ini. Jadi semua ulama menyebutkan bahwa tempat niat itu adalah di dalam hati, gitu ya. Jadi berada di dalam qulubnya manusia, gitu ya. Jadi bukan berada di
di lisan gitu ya, tetapi berada di dalam hati. Sehingga ada yang menyebutkan ketika kita berwudu gitu ya, di situ tidak menyebutkan secara lisan, tapi di hatinya itu sudah niat dengan benar akan melakukan wudu, maka di situ sudah dicatat oleh Allah sebagai niat beramal. Ya. Di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa niyatu mahalluhal qalbu bittifaqil ulama fa inna wa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajza'athu an-niyatu bittifaqihim. Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika seorang berniat di hatinya tanpa ia lafazkan dengan lisan, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama juga, ya. Jadi walaupun di situ berniat di dalam hati dan tidak dilafazkan, itu sudah dicatat sebagai berniat, gitu ya. Tetapi sebaliknya, ketika di situ di hatinya itu tidak ada niat, tapi di lisannya itu dilafazkan, maka di situ tidak termasuk, gitu ya, tidak termasuk dalam niat tersebut. Jadi poinnya atau intinya itu niat itu berada di dalam hati. Nah, ternyata niat itu ada fungsinya. Yang pertama, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya apa, gitu ya? Contohnya misalkan ada orang yang hendak berangkat haji, hendak berangkat umroh. Nah, di situ pasti niatnya akan berbeda. Ya, kemudian ketika seseorang itu melakukan puasa, gitu ya, apakah di situ puasa fardu ataukah puasa sunnah, maka di situ akan berbeda, gitu ya. Maka di sini fungsi niat di sini adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Di sini contohnya adalah ibadah yang hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang termasuk rawatib, ada yang niatnya witir, dan sebagainya, ya. Ini terkait dengan sholat, ya. Kemudian kayak misalkan sholat jenazah, gitu ya, yang hukumnya adalah fardu kifayah, dengan sholat fardu ain, sholat yang 5 waktu, gitu ya, itu juga nanti akan berbeda, dibedakan dari niatnya. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Nah, contohnya puasa. Nah, puasa ini berarti meninggalkan makan, minum, serta pembatal lainnya, yang di situ pastinya akan mendapatkan pahala, gitu ya. Tetapi terkadang seseorang meninggalkan makan dan minum itu karena kebiasaan, gitu ya, tanpa ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya. Terkadang pula maksudnya adalah ibadah, gitu ya. Jadi kalau misalkan makan, gitu ya, makan tidak berlebihan, gitu ya, dan di situ diniatkan karena ibadah dengan Allah, maka akan mendapatkan pahala, gitu ya. Tapi kalau misalkan ya tidak dibarengi dengan niat, tidak diikuti dengan niat, maka di situ akan menjadi sesuatu yang merupakan kebiasaan saja, tidak menjadi atau tidak bernilai ibadah, gitu ya. Nah, kalau yang sekarang itu banyak ya yang ngetren diet, ya. Nah, diet itu kan sebenarnya mengurangi makan dan minum, gitu ya. Mengurangi makan, minum. Nah, kalau di situ tidak diniati dengan ibadah, ya tidak akan mendapatkan pahala ibadah, gitu ya. Tapi kalau di situ diniati karena tidak berlebih-lebihan dalam makan, gitu ya, karena itu menjalankan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, maka di situ akan bernilai ibadah. Selanjutnya, fungsi niat yang ketiga, membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Ya. Jadi apakah seorang itu beribadah karena mengharap wajah Allah, ataukah ia beribadah karena selain Allah, seperti mengharapkan pujian manusia ataupun yang lain. Nah, jadi di sini membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi kalau sekarang gitu ya, atau bahkan yang tidak paham dengan ilmu agama, terkadang ada orang yang menikah itu tujuannya bukan beribadah, atau bahkan tidak tahu tujuannya itu nikah itu
untuk apa gitu ya? Hanya untuk memuaskan nafsunya saja gitu ya. Tidak memahami bahwa di situ ada nilai-nilai ibadah yang luar biasa karena merupakan setengah atau separuh dari agama. Nah, di situ nanti akan timbangan di akhiratnya itu akan berbeda gitu ya. Ketika seorang itu mempunyai niat untuk beribadah gitu ya dengan yang tidak mempunyai gitu ya. Jadi dilihat dari tujuannya. Nah, kemudian niat itu dilakukan karena siapa? Nah, di sini harus gitu ya, menjadi sebuah keharusan bahwa niat ini harus dilakukan karena Allah. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa wa la yadumu." Segala sesuatu yang tidak didasari oleh ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Nah, jadi di sini ikhlas ini pun juga mendasari ketika seseorang ingin melakukan aktivitas sesuatu, gitu ya. Melakukan segala aktivitas di sini ikhlas ini menjadi sebuah landasan ketika seseorang itu melakukan niat. Nah, sebagaimana tadi yang sudah dibacakan oleh Afia gitu ya, di surat Al-Mulk ayat 2 di situ disebutkan ahsanu amala gitu ya. Jadi berisanul amal gitu ya, atau berbuat amal perbuatan yang ahsan gitu, yang ihsan. Nah, di sini ada kriterianya. Nah, di sini termasuk salah satunya itu adalah niat gitu ya. Kemudian niat ini harus ada indikatornya gitu ya. Yang tadi sudah dijelaskan, yang pertama niat itu letaknya di dalam hati, kemudian yang kedua di sini harus ikhlas. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Malik gitu ya tentang keikhlasan. Ya, jadi para ulama menyebutkan bahwa Imam Ibnu Abi Dhi'bi yang semasa dan senegeri dengan Imam Malik pernah menulis kitab yang lebih besar dari Muwatta, gitu ya. Ibu-ibu sudah pernah lihat kitab Muwatta? Nah, di situ tebal gitu ya, kitab hadis. Karena demikian, Imam Muwatta pernah ditanya, apa faedahnya engkau menulis kitab yang sama seperti itu? Jawaban beliau, sesuatu yang ikhlas karena Allah pasti akan lebih langgeng. Gitu ya. Ini diambil dari Arisalah Al-Mustathrofah halaman 9. Nah, ya, ini diambil dari kitab Al-Muwatta Imam Malik. Ya, jadi di sini sesuatu yang ikhlas karena Allah pasti akan lebih langgeng. Jadi segala sesuatu ketika diniatkan ikhlas karena Allah, gitu ya, diniatkan 100% karena Allah, maka di situ akan langgeng. Langgeng itu ya akan istilahnya tidak akan di situ langgeng itu artinya sempurna, gitu ya. Aktivitasnya itu akan sempurna. Nah, dilanjutkan, kitab ini, ya kitab Al-Muwatta yang di sebelah ini merupakan salah satu dari Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis ulama di kalangan Sunni, dan menjadi rujukan penting khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Nah, nanti kalau penasaran, gitu ya, boleh dicari, gitu ya, kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Jadi hampir semua pesantren itu diajarkan kitab ini ya. Jadi di sini ada biografinya sedikit diceritakan. Semula kitab ini memuat 10.000 hadis, namun melalui penelitian ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Ya. Kemudian Imam Malik berkata, suatu ketika aku mendemonstrasikan kitabku di hadapan 70 para ulama fiqih Madinah, dan semuanya menyetujuiku. Ya. Wata'ani, maka aku pun menamainya dengan Al-Muwatta gitu ya. Jadi yang sesuatu yang disetujui gitu artinya Al-Muwatta. Nah, bahkan sekarang itu banyak ya remaja-remaja gitu ya. Kemudian pemuda-pemuda yang
cinta dengan Islam, di sini selain menghafalkan Al-Quran, dia juga menghafalkan Al-Muwatta ini. Luar biasa ya. Ada berapa tadi? 1720 hadis. Ya. Dan hadisnya itu biasanya sampai ke sanadnya gitu ya, sanad perawinya. Perawinya yang banyak gitu ya, dari siapa. Nah, kemudian selanjutnya tentang keikhlasan. Keikhlasan Imam Malik, di sini Imam Malik menyusun kitab ini menjadi 2 bagian. Pertama mengenai perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. Nah, ini sebenarnya sama ya. Serta riwayat perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. Di sini dibedakan, maksudnya riwayat sama perkataan. Kalau yang pertama ini mengenai perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad, berarti di sini isi dari hadisnya, kemudian serta riwayat. Riwayat itu berarti sanadnya, gitu ya. Jadi informasi dalam hadis tersebut itu sangat dipertanggungjawabkan sehingga sampai kepada Rasulullah. Gitu ya. Jadi dari Rasulullah kemudian didengar oleh sahabat, sahabat didengar oleh tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian dicatat oleh Imam Malik ini. Itu. Jadi sangat yang dinamakan hadis gitu ya, hadis dan sunnah ini sangat hati-hati sekali gitu ya. Jadi bukan katanya, tetapi di sini ya benar harus riwayatnya ini ya. Harus riwayat yang jelas gitu. Bahkan nanti kalau kita boleh sekali-kali discuss tentang hadis di situ ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang pernah sekali aja bohong, gitu ya, maka di situ sudah tidak boleh dijadikan sebagai perawi. Sudah tidak dipercaya. Nah, berbeda sekali dengan kondisi sekarang ya. Gitu. Kalau kondisi sekarang, hoax itu ada di mana-mana. Gitu ya. Bahkan anak-anak itu sudah mulai diajarin bercanda yang mengandung kebohongan. Nah, di situ walaupun bercanda pun juga tidak dibenarkan. Dilanjutkan yang kedua, mengenai pendapat dan keputusan resmi Nabi, kemudian penerus mereka dan beberapa ulama kemudian. Ya, jadi tidak hanya hadisnya Nabi, tetapi di sini juga ada pendapat dari para sahabat. Jadi ada ijma' sahabat juga di situ ada. Ya. Kitab ini ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur dan baru selesai di masa Khalifah Al-Mahdi. Ya. Jadi cukup lama gitu ya, ketika penulisan kitab Al-Muwatta ini. Ya, nama lengkap beliau. Ya, kalau ini Imam Nawawi ya. Itu tadi dari siapa? Imam Malik Al-Muwatta. Sekarang Imam An-Nawawi. Di sini yang disebut kitabnya itu Arba'in Nawawi ya, dan ada yang lainnya. Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 6301 Hijriah di Nawa. Nah, makanya di sini disebutnya Nawawi, ya, sebuah kampung di daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Beliau wafat pada tanggal 24 Rajab ya 676 Hijriah. Umurnya singkat, namun ilmunya terus kekal dan langgeng hingga sekarang. Ya, jadi sebagaimana tadi ada ungkapan, ada yang disampaikan oleh ulama, menyebutkan ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka di situ akan amalan kita itu akan langgeng. Gitu ya. Langgeng itu ya sempurna, tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, tapi insya Allah juga bermanfaat bagi orang lain juga. Gitu ya. Nah, di sini usianya berarti berapa tahun ini ya? Dari 76 dikurangi 31 sekitar 45 tahun. Berarti masih muda ya Imam Nawawi ini. Tapi hasil karyanya luar biasa. Nah, ini yang sering kita baca ya. Ibu-ibu mungkin ibu-ibu sudah punya di rumah. Ini menjadi rujukan khusus gitu ya. Rujukan mendasar bagi kita semuanya gitu ya. Riyadhus Shalihin.
Jumlah karyanya sekitar 40 kitab ya. Jadi di usia 45 tahun karyanya sudah banyak sekali gitu ya, luar biasa. Nah, dalam bidang hadis di sini ada arba'in. Arba'in itu arba'in Nawawi. Ya, kemudian ada Riyadhus Shalihin, Al-Minhaj, At-Taqrib wa Taisir fi Ma'rifah, Sunan Al-Bashirah, Al-Bashirin Nadhir. Nah, kemudian dalam kitab fiqih ada Minhajut Talibin, Raudatul Talibin, Al-Majmu'. Ya, selanjutnya dalam bidang bahasa ada Tahdzibul Asma' wal Lughah. Dalam bidang akhlak At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Bustanul Arifin Al-Adhkar. Nah, ini seru, saya penasaran nih. Perlu dibedah ini At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini. Jadi bagaimana kita berakhlak terhadap Al-Quran ya. Nah itu ya, jadi 40 karyanya Imam Nawawi yang luar biasa. Nah kemudian seperti apa gitu ya karya-karyanya beliau, kemudian dalam karyanya itu sering disinggung tentang keikhlasan. Nah di sini seperti apa keikhlasan yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Jadi keikhlasan itu adalah semua dilakukan beliau karena hanya ingin mendapatkan atau meraih ridho Allah. Bukan ingin disebut sebagai orang cerdas, bukan ingin pula meraih gelar mentereng atau ingin mendapatkan balasan dunia semata. Jadi betul-betul gitu ya, para imam dahulu itu ketika talabul ilmi, ketika menulis itu betul-betul ingin meraih ridho Allah ya. Jadi dan apa hal-hal yang membuat mengganggu atau merusak hatinya itu disingkirkan. Nah, misalkan seperti beliau pun juga tidak ingin gitu ya, tidak mempunyai definisi gitu ya ketika melakukan ikhlas itu di sini agar dipanggil sama orang itu menjadi orang yang paling cerdas itu betul-betul harus dijauhkan gitu ya. Misalkan harus ketika melakukan sesuatu ingin meraih gelar mentereng gitu ya atau balasan dunia semata. Nah, ini yang kita harus riset ulang gitu ya. Kita harus perbaharui lagi gitu ya. Niat-niat kita gitu ya atau keikhlasan kita ketika meraih atau ketika beramal itu harus yang seperti apa? Ya, intinya di sini meraih ridho Allah. Tapi terkadang kita bisa meraih ridho Allah, tapi terkadang di belakangnya itu banyak gitu ya. Banyak ya, biar dikatakan sebagai orang paling cerdas, nah, biar mendapatkan gelar yang tinggi gitu ya. Sehingga di situ akan lebih dipandang oleh orang lain gitu ya. Atau menginginkan balasan ketika di dunia ya, termasuk juga ketika kita sedekah gitu ya. Ketika kita sedekah ya niat karena Allah gitu ya. Memohon atau minta itu karena Allah. Misalkan meminta dicukupkan gitu ya. Meminta dicukupkan hari ini oleh Allah gitu ya. Nah, itu boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan ada hitung-hitungan gitu ya. Karena sebenarnya memang ada hitung-hitungan matematikanya kan tentang sedekah di dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadi kita sedekah 1 maka akan berbalas 700 kali. Nah, berarti kalau misalkan sedekah 1 juta berbalas berapa kali gitu ya, dikalikan 700. Kemudian kita menunggui di dunia. Nah, itu bisa dikatakan belum mendapatkan keikhlasan ya, atau belum mengamalkan keikhlasan dalam beramal. Nah, kemudian juga di tengah-tengah kita terkadang masih ada atau banyak orang tua yang di situ menginginkan anaknya itu menjadi orang paling cerdas gitu ya. Kemudian setelah cerdas, maka dia sekolahnya itu menjadi sekolah yang terbaik. Kemudian kuliahnya bagus. Nah, setelah kuliah nanti diminta sama orang tuanya langsung kerja gitu ya. Kemudian bahkan ketika kerja di situ akan dinilai juga oleh orang tua. Misalkan kok tidak sesuai, suruh cari kerja lagi yang sesuai dengan keinginan orang tua secara lahiriah. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dihindari ya. Seperti itu. Jadi
ketika kita mengikuti konsep-konsep atau ilmu tentang keikhlasan dalam beramal, ya ikutilah gitu ya para ulama terdahulu yang mereka itu ya selalu dikenang gitu ya karena dari hasil karya-karyanya yang luar biasa. Nah, di sini bahaya salah niat. Yang pertama, ada mujahid yang masuk neraka. Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan oleh malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ya, subhanallah, ini kuasanya Allah gitu ya. Jadi di dalam hati yang paling dalam itu Allah melihat gitu ya, melihat segala niat kita gitu ya, sehingga di sini orang yang sudah mati syahid pun gitu ya, di sini oleh Allah dicek ulang gitu ya, ditanyakan kembali gitu, apakah kamu dulu memang benar-benar ingin mati syahid? Dan ternyata Allah tahu, Allah tidak menutupi apa yang diniatkan oleh manusia ketika berada di dunia dan diberikan dimasukkan ke neraka gitu ya. Padahal ketika di dunia sudah luar biasa usahanya gitu ya agar menjadi syahid. Kemudian di sini bahaya salah niat, orang alim dan qori masuk neraka. Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Qur'an. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai seorang yang alim, yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai qori, pembaca Quran yang terbaik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan oleh malaikat kepada malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Ya Allah, na'udzubillah ya. Semoga kita semuanya setelah kajian ini dimulai lagi gitu ya, niatnya kita itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tidak ada butir-butir yang menodai amalan-amalan kita dengan niat yang tidak baik gitu ya. Kemudian selanjutnya bahaya salah niat, orang kaya masuk neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepada kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukan semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Ya, kemudian diseret juga ke dalam api neraka. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, itu ya. Di sini juga ada lagi diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahaya salah niat. Man talabal ilma liyujariya bihil ulama au liyumariya bihi sufaha au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Siapa menuntut ilmu untuk menandingi para ulama atau mendebat orang-orang bodoh atau memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Ya. Jadi kalau
niat melakukan menuntut ilmu dengan tujuan yang biar bisa gitu yang menandingi. Sebentar ya, saya izin ke Mariam sebentar. Kenapa, Dek? Bagi umat yang ingin bertanya, bisa mulai dari sekarang ngetik via chat, bisa menyampaikan langsung nanti. Sudah ada pertanyaan dari Masfa. Silakan Umahat bagi yang ingin bertanya. Kalau ada konak-konak silakan. Ya, saya lanjutkan ya, Bu Devti. Ya, baik Ustazah, silakan. Ya. Kemudian bahaya salah niat yang kelima, man talabal ilma yubahi bil ulama au yumari bi sufaha au yasrifu ayunan nasi ilaihi tabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama untuk berdebat dengan orang bodoh supaya dipandang manusia, maka silakan untuk mengambil tempat duduknya di neraka. Ini diriwayatkan oleh Hakim. Ya, jadi niat itu seperti surat, ya. Jadi kalau misalkan salah tulis alamat akan sampai di salah tempat, gitu ya. Jadi alamatnya harus jelas, harus dituju, gitu ya. Siapa yang harus dituju, yaitu ridhonya Allah. Ya. Jadi itu ketika kita menjalankan segala aktivitas itu harus karena ridho Allah, karena ingin mendapatkan pahala, gitu ya. Jadi sebenarnya puncak ketika segala aktivitas kita itu niatnya ingin mendapatkan ridho Allah, boleh juga ditambahkan misalkan niatnya melakukan aktivitas ini karena ingin bertemu Allah ketika nanti di surga. Itu boleh ditambahkan seperti itu, ya. Ya, selanjutnya maka di sini menuntut ilmu itu harus karena Allah, gitu ya. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Siapa menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan hanya mengharap wajah Allah azza wa jalla, namun ternyata ia tidak menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat, ya. Jadi di sini sudah di-warning gitu ya, di-warning oleh para ulama, oleh Rasulullah SAW yang dicantumkan dalam hadisnya ini. Jadi ketika menuntut ilmu gitu ya, hanya untuk menghilangkan kebodohan saja gitu ya. Misalkan seperti itu, maka di situ tidak akan mendapatkan baunya surga gitu ya. Bahkan kalau tujuannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, sedikit kenikmatan dunia, itu pun juga tidak akan mencium baunya surga. Misalkan begini, kita mengset anak kita, gitu ya, anak kita ini berpotensi nih, ahli dalam biologi, wah ini cocok nih jadi dokter nih, gitu. Misalkan seperti itu. Nah kemudian disetting terus gitu ya, sampai berhasil menjadi dokter, tapi orang tua tersebut tidak paham gitu ya, bahwa tujuannya itu ketika dia itu jadi dokter itu ingin jadi apa. Kemudian menit, detik, setiap hari dilakukan belajar itu bukan karena Allah, maka di situ tidak akan mendapatkan tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam aktivitasnya. Tapi kalau misalkan di situ mempunyai potensi, kemudian kita arahkan
Kemudian ketika menuntut ilmu kita arahkan juga bahwa ini karena Allah gitu ya, bukan karena ayah dan ibu dan sebagainya gitu ya. Maka di situ insya Allah kesempurnaan dalam niat itu akan ada, akan tercapai. Nah, kemudian belajar untuk ibadah dan mengajar. Imam Ahmad ditanya mengenai apa niat yang benar dalam belajar agama. Beliau menjawab, niat yang benar dalam belajar adalah apabila belajar tersebut diniatkan untuk dapat beribadah pada Allah dengan benar dan untuk mengajari yang lainnya. Jadi, ketika belajar, itu tujuannya apa? Ya, tujuannya itu untuk beribadah, gitu ya. Untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah, merasa lemah bahwa Allah itu maha segalanya, sehingga kita ingin gitu ya, ingin mengejar ilmunya Allah yang luar biasa, kemudian setelah didapatkan maka diajarkan. Nah, diajarkan di sini tidak harus gitu ya, tidak harus berada di depan murid, secara formal itu tidak harus seperti itu. Tapi ketika kita misalkan berada di lingkungan kita atau di komunitas kita, kemudian kita memberikan nasihat kepada temannya, itu juga termasuk dengan mengajari gitu ya. Atau sharing dengan temannya itu juga termasuk mengajarkan ilmu yang kita miliki. Ya. Kemudian ikhlas sebab derajat tinggi. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah menasihatkan, tidaklah para salafus salih itu unggul dan sampai pada derajat tinggi, jadi derajat ilmu yang tinggi, melainkan karena sebab ikhlasnya mereka saat menuntut ilmu, karena mengharap pahala Allah, Tuhan semesta alam. Ya, ini dari ringkasan Ta'zimul Ilmi. Ya, jadi di sini mereka itu para imam-imam itu bisa unggul, bisa ilmunya tinggi. Itu karena apa? Karena keikhlasannya yang luar biasa. Kalau kita lihat sekarang orang nulis apa misalkan menulis buku gitu ya, kemudian dicontek gitu ya, misalkan ditiru sama orang lain, itu terkadang ada yang sampai dibawa ke hukum lah, ke mana gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi gitu ya ketika menulis seperti itu kemudian tidak ridho gitu ya ketika ada yang mengikuti gitu ya, maka di situ ya ada banyak faktor gitu ya, ada banyak faktor sehingga bisa dikatakan apakah di situ ikhlas secara sempurna atau menjalankan ketika mengarang buku itu ya karena uang gitu ya atau yang lainnya. Kalau kita lihat gitu ya para imam terdahulu gitu ya, para ulama-ulama terdahulu gitu ya. Itu ya ketika mengarang buku gitu ya, udah itu diserahkan gitu ya kepada umat gitu ya, kepada masyarakat. Ini ditulis untuk kebaikan masyarakat gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan berlomba-lomba untuk nulis kemudian setelah itu ya, siapa nih yang mau beli gitu ya. Yang mau beli karya saya. Tidak seperti itu. Namun memang penghargaan dari khalifahnya pun juga luar biasa gitu ya. Ketika di situ ulama itu menuliskan buku yang sangat berguna untuk umat. Ya. Di sini dikatakan jatah ilmu itu sebanyak kadar keikhlasan kita. Gitu ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan wa innama yanalul mar'ah al-ilma ala qadri ikhlasihi. Seorang itu mendapatkan jatah ilmu sebanyak kadar ikhlasnya. Ya, jadi kayak misalkan ini jadi pengingat saya juga gitu ya. Ketika misalkan mengikuti Zoom seperti ini gitu ya. Kita bisa fokus ikhlasnya gitu ya. Yaitu yang akan diserap gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di situ ikhlasnya itu berkurang gitu ya, kadar ikhlasnya berkurang, bisa jadi menangkapnya pun juga tidak akan sempurna. Nah, insya Allah kita perbaiki ke depannya biar lebih ikhlas lagi niatnya, gitu ya, agar bisa lebih baik. Nah, di sini Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan ini tabi'ut tabi'in ya.
Yang namanya amalan, jika niatnya ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Sama halnya jika amalan tersebut benar namun tidak ikhlas, juga tidak diterima. Amalan tersebut barulah diterima jika ikhlas dan benar. Yang namanya ikhlas berarti niatnya untuk menggapai ridho Allah, sedangkan benar jika sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Nah, di sini sangat populer sekali ya pesannya ulama Fudail bin Iyad ini, gitu ya, karena disimpulkan dalam segala aktivitas kita, dalam segala amalan kita, ini bisa diterima oleh Allah jika ada dua hal. Yang pertama itu niatnya ikhlas, kemudian yang kedua caranya harus benar. Nah, jadi dua hal ini harus dilakukan dengan betul-betul gitu ya. Jadi tidak boleh satu-satu gitu. Misalkan niatnya ikhlas tapi tidak benar gitu ya. Contohnya gimana? Niat sedekah karena Allah gitu. Tapi uang yang disedekahkan itu dari mendapatkan uang yang haram. Nah, maka di situ tidak akan diterima oleh Allah gitu ya. Niatnya ikhlas banget gitu ya. Ikhlas banget sedekah gitu ya. Tapi dari harta yang disedekahkan itu tidak benar gitu ya. Di situ juga tidak diterima oleh Allah. Kemudian amalan tersebut benar namun tidak ikhlas. Nah, ini apalagi ini ya, ini yang sering dilakukan oleh orang non muslim itu seperti itu gitu ya. Dia sangat ramah gitu ya, sangat ramah terhadap siapapun gitu ya. Tapi tidak ada niat ikhlas, tidak ada niat karena Allah gitu ya. Maka di situ tidak diterima. Sama halnya kita gitu ya. Kita berbuat baik terhadap tetangga tapi tidak ada niat ikhlas karena Allah, ya, maka di situ pun juga tidak akan diterima. Maka di sini menjadi PR bagi kita semuanya bahwa dalam segala aktivitas kita, dalam amalan kita, di situ harus ada dua hal, yaitu ikhlas niatnya, kemudian benar cara melakukannya. Nah, kalau benar cara melakukannya harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka di sini pun menjadi PR kita gitu. Jadi PR kita untuk apa? Untuk terus menambah ilmu gitu ya, karena ilmunya Allah itu sangat luas sekali. Kalau Rasulullah itu mencontohkan ya dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi selama nyawa ini hidup gitu ya, maka di situ syariatnya Allah gitu ya, petunjuknya Rasulullah itu ada. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan itu semuanya? Harus semangat dalam berthalabul ilmi. Nah, di sini ada kriteria amal sholih, ada A, B, C, gitu ya. Nah, di sini amal A, ikhlas, ya, itiba itu mengikuti Rasulullah. Nah, maka tidak disebut sebagai amal sholih. Ya, kemudian niatnya ikhlas, caranya yang kedua niatnya tidak ikhlas, gitu ya. Kemudian tetapi mengikuti petunjuk Rasulullah, maka di situ tidak disebut amal sholih. Ya, amal sholih itu harus dua hal, ikhlas dan itiba tersebut. Nah, kesimpulannya di sini pembahasan niat ini, niat adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridho dan pahalanya. Kemudian tempatnya niat itu di dalam hati. Fungsinya di sini ada 3 hal. Yang pertama membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Yang kedua membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kemudian yang ketiga membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Kemudian kalau salah niat, maka akan berujung siksa neraka. Niat belajar itu untuk apa? Untuk ibadah yang benar dan mengajarkan kepada orang lain. Kemudian ikhlas menuntut ilmu, menjadikan unggul, dan meraih derajat yang tinggi. Semakin ikhlas, maka semakin banyak ilmu yang akan kita peroleh. Nah, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa difahami oleh ibu-ibu semuanya. Ya. Baik, untuk pemaparan materinya sampai di situ. Kalau ada yang belum jelas, boleh kita lanjutkan ke diskusi. Silahkan, Bu Devi. Ya.
Baik Ustazah, jazakillah khairan katsir atas penjelasan materinya yang luar biasa untuk kita semua. Selanjutnya ada sesi pertanyaan dalam waktu 15 menit ini masih ada waktu. Dari Umu Asfa sudah masuk pertanyaan. Assalamualaikum Ustazah Ifa, saya ingin bertanya, bolehkah memperbaiki niat ketika sedang beramal? Mau langsung dijawab atau gimana Ustazah? Jadi ya langsung saya jawab saja. Jadi apakah boleh memperbaiki niat ketika sedang melakukan amalnya gitu ya? Nah itu boleh gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi memperbaharui niat dalam tengah-tengah aktivitas itu diperbolehkan. Gitu ya. Tetapi begini, kalau untuk misalkan untuk belajar ya, misalkan sudah dibuka gitu ya, sudah dibuka session belajarnya, ternyata dia di dalam hatinya itu belum ada niat untuk mendapatkan ridho Allah gitu ya. Kemudian misalkan sudah 10 menit berjalan, kemudian dirubah niatnya atau dibetulkan niatnya, itu boleh dilakukan seperti itu. Tapi kalau untuk hal ubudiyah mahdoh gitu ya, misalkan sholat, kemudian haji, itu harus dari awal gitu ya. Harus dari awal sebelum menjalankan, itu harus niat. Nah, jadi kalau misalkan sholat gitu ya, kemudian merubah niat gitu ya, awalnya itu sholat sendiri gitu ya, sholat sendiri adaan lillahi ta'ala. Jadi sholat sendiri, kemudian ada temannya yang masuk gitu ya, yang mengikuti. Kemudian dirubah niatnya jadi imam, tidak usah dirubah. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang mahdoh, niat itu harus dilakukan dari awal. Jadi kalau misalkan ketika kita sholat Allahu Akbar ternyata belum ada niat gitu ya, ya ini mungkin kalau kita enggak ya, insya Allah enggak gitu. Mungkin kalau anak-anak kita gitu ya, gitu misalkan yang masih belajar sholat gitu ya, 9 tahun, 8 tahun gitu, bisa jadi seperti itu, ya di situ harus diulang lagi gitu. Jadi kalau misalkan kadang kalau kita tanya ke anak-anak kita, tadi sholat apa? Sholat apa ya? Nah itu berarti tanda-tanda niatnya belum maksimal gitu ya. Karena apa? Karena dari awalnya belum muncul niat yang sebenarnya itu mau sholat apa. Makanya di situ harus diperbaiki. Dikasih tahu gitu ya, diberitahu mulai melakukan untuk ibadah mahdoh gitu ya, ibadah mahdoh itu harus jelas niatnya itu dari awal gitu. Tidak boleh di tengah-tengah seperti itu, Bunda Devi. Sama Asfa ya. Jazakallah khair Ustazah Ifa atas penjelasannya. Baik, yang kedua dari Ibu Kamelia ya Ustazah. Ibu Kamelia, kalau niat puasa Ramadan itu apa boleh diniatkan langsung selama 30 hari atau harus setiap hari niatnya Ustazah? Silakan. Nah, iya. Ya, untuk puasa Ramadan itu ada beberapa ulama ya yang menyebutkan, ada yang sebaiknya itu setiap hari niat gitu ya. Ada yang menyebutkan boleh gitu ya. Saya niat puasa 30 hari gitu ya, 1 bulan ya, dengan bahasa 1 bulan itu boleh. Gitu ya. Jadi boleh dua-duanya. Tapi kalau ingin lebih kena khusyuknya gitu ya, lebih hablum minallahnya itu lebih muncul gitu ya, kesadaran kita akan ibadah dengan Allah itu lebih muncul, itu sebaiknya setiap hari gitu ya. Jadi setiap sebelum ketika setelah sahur gitu ya, itu diniatkan gitu. Ya. Jadi sebaiknya setiap hari, tapi boleh gitu ya kalau misalkan selama 1 bulan seperti itu. Ya, begitu Bu Kamelia. Ya. Begitu Bu Kamelia, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Atau ada lagi? Silakan Ummahat yang lain jika ada pertanyaan bisa disampaikan kepada saya boleh bertanya lagi, Umu Aina. Ya, silakan Umu Asfa. Ini Ustazah, misalkan kita sudah mempunyai niat ya, tapi kita sudah punya niat ingin bersilaturahim gitu ke beberapa tempat, yang ke rumah teman-teman lah ya gitu, dari WhatsApp-nya semua. Tapi kita belum sempat gitu datang ke rumahnya. Jadi dengan berbagai dengan kendala yang tidak bisa gitu kita tuh datang gitu.
bagaimana Ustazah? Ya, jadi kalau di situ niat untuk yang bukan mahdoh ya, yang bukan amalan mahdoh, maka di situ ketika kita melakukan niat melakukan kebaikan, maka di situ akan dicatat oleh Allah walaupun kita belum menjalankan, gitu ya. Tapi kalau kita berniat untuk melakukan keburukan, gitu ya, di situ sama Allah tidak dicatat sebelum melakukan keburukan tersebut, gitu ya. Itu apa istilahnya kebaikannya Allah yang luar biasa terhadap kaum muslimin gitu ya, terhadap kita semuanya. Ketika kita melakukan kebaikan dimulai dari niatnya, itu niat itu sudah akan mendapatkan pahala gitu ya. Jadi misalkan niat silaturahim gitu ya. Nah, terus pas misalkan hari Ahad niat mau silaturahim, tapi pada saat harinya ternyata belum bisa jalan gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa gitu ya. Misalkan ada kendala gitu ya. Itu tidak apa-apa dan di situ sudah mendapatkan pahala kebaikan gitu ya karena niat ingin melakukan kebaikan. Seperti itu. Ya, sama halnya misalkan kita paham ya di sini bahwa rukun Islam ada berapa? Ada 5 dan yang terakhir adalah haji. Nah, terkadang kita kalau mengukur itu kayaknya haji itu kira-kira bisa nggak ya gitu ya. Karena kalau di zaman sekarang untuk haji itu kan modalnya besar ya. Berbeda ketika zaman kekhilafahan dulu, ketika orang haji itu ya namanya orang Islam, itu ya kemana-mana itu nggak harus bayar visa, nggak harus apa, paling hanya untuk kendaraan aja. Nah di sini kalau misalkan kita hanya sampai sekarang itu hanya baru punya niat gitu ya, misalkan saya niat ingin berhaji, ingin ziarah ke Baitullah gitu ya. Kemudian niatnya itu dibaringkan dengan amalan-amalan yang mendukung gitu ya. Ya misalkan nabung, misalkan sebulan nyicil berapa, menyisihkan berapa gitu ya. Dan kita nggak tahu terkadang dikabulkan oleh Allahnya itu entah 15 tahun ke depan, entah 20 tahun ke depan, atau bahkan terkadang ada yang tidak sampai umurnya. Gitu. Tapi niat itu sudah ada dari sekarang, itu niat itu akan menjadi pahala bagi kita. Nah, makanya jangan sampai nggak mungkin gitu ya, melakukan haji kan nggak mungkin gitu ya. Seperti itu, jangan sampai kita terucap hal seperti itu gitu ya. Ya walaupun dari secara lahir sepertinya tidak mungkin gitu ya, tapi kita niatkan dulu. Ya, ya seperti itu. Jazakallah khair Ustazah Ifa. Ya. Ada lagi? Umahat masih ada 7 menit lagi. Iya, mau tanya Om. Ya, silakan Bu Ella. Iya, Bunda Ella, silakan. kemarin kan sempat ada yang bilang ke saya kalau sholat fardu itu nggak perlu niat, boleh gitu loh, nggak apa-apa. Itu kayak gimana tuh? Ya, langsung saya jawab ya. Sholat silakan. fardu yang tidak pakai niat itu maksudnya niat di lisan. Ya, Bun. Jadi niat di lisan itu memang tidak harus misalkan nawa itu atau usoli ya, usoli fardul maghribi Iya. itu memang tidak harus gitu. Tapi kalau ada yang Enggak, mengucapkan seperti itu boleh gitu. Tapi kalau niat itu memang harus dihadirkan gitu ya, harus dihadirkan di dalam hati kita. Seperti itu. Jadi setiap aktivitas jadi kalau bahkan nggak usah pakai usoli fardu nggak apa-apa tidak apa-apa gitu ya. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh imam-imam ya Imam Nawawi dan sebagainya, di situ tidak harus disebutkan gitu ya. Jadi kalau tidak menyebutkan pun di situ tetap akan dapat pahala. Yang penting niatnya, niat ya, di dalam hati ini harus muncul, harus hadir gitu ya. Nah, kenapa ada ulama yang menyebutkan atau membuat atau merangkai kalimat seperti itu untuk memudahkan dan untuk menjadikan cara gitu ya, biar hadir niat tersebut. Tapi kalau misalkan tidak dilafazkan, misalkan nawaitunya itu di dalam hati, itu sudah cukup. Gitu. Ya, begitu Bu Ella. Tapi di dalam hati juga, maksudnya nggak perlu pakai, jadi di dalam hati juga enggak gitu loh. Jadi cukup 4 rakaat ya tetap 4, tapi nggak pakai niat. Walaupun di dalam hati juga nggak pakai niat gitu. Itu gimana? Nggak apa-apa?
Tidak apa-apa, Jadi misalkan tidak menggunakan tulisan Arab itu ya, itu nggak apa-apa. Allah tetap maha mendengar dari hati kita. Gitu. Ya, yang penting kita sholat ini karena mengharapkan ridho Allah. Gitu. Nah, cuman seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya, kenapa ada ulama yang menuliskan seperti itu agar lebih detail lagi, gitu ya, lebih detail lagi ketika kita mau beraktivitas, gitu. Jadi sholat dengan sholatnya apa, gitu ya, sholat maghrib, isya dan sebagainya, ya seperti itu. Ya. Oh iya, ya makasih banyak Ya sama-sama. Ya, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa dikirim via Japri ke Ustazah ya, boleh ya Ustazah? Karena kita waktu tinggal 4 menit lagi. Ada Iya. langsung aja saya Oh, ya boleh. Oh, Buaan. Oh iya. Lama bertanya. Gini misalkan kenapa? Buaan mau bertanya? Gini ya bertanya. Oh ya, silakan Bu. Ini misalkan niat mau ngasih seseorang itu barang, tapi kita terkendala sama waktu, sama kondisi keuangan gitu yang apakah itu jadi dosa apa enggak? Apa jadi utang apa enggak? Silakan Ustazah. Baik, ya. Jadi kita punya niat ingin sedekah di suatu hari gitu ya, atau suatu waktu, tapi pada saat ingin bersedekah ternyata nggak tahu gitu, Mi. Maksudnya niatan kita itu orang itu tidak tahu gitu. Cuma niatan kita aja gitu, pengen ngasih sesuatu gitu. Ya itu tidak menjadi hutang ya, gitu ya. Itu tidak menjadi hutang. Jadi karena di situ sedekah, gitu ya. Poinnya sedekah. Berbeda kalau niatnya itu sedekah ditambahkan dengan nazar. Kalau nazar itu di lisan kita, di hati kita itu ada. Oh, jadi kalau yang udah diucapkan itu udah termasuk hutang ya, Mia? Iya. Sudah ada menghadirkan niat nazar, itu harus ditunaikan. Tapi kalau tidak menjadi hutang. Gitu, ya. Di next lagi, di lain kesempatan lagi, kalau misalkan sudah ada rezeki lagi, waktunya pas, nah bisa disampaikan. Ya, mohon maaf nih ternyata sudah ada panggilan. Mariam. Saya close statement aja ya. Silakan Ustazah. Iya, silakan. Ya, alhamdulillah semuanya atas kehadirannya. Semoga dari materi ini kita bisa memperbaiki niat kita dalam segala aktivitas yang pastinya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Saya pamit dulu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Saya pamit ke belakang. Ya, silakan Ustazah. Ya, kita sudah sampai penghujung acara ya, Ummah Sholihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materinya sangat luar biasa, tamparan keras terutama untuk saya juga bahwa marilah kita perbaiki lagi niat kita, merefresh dan merepair lagi niat kita, bahwa niat kita harus ihsanu amalah ya, ahsanu amalah. Jadi niat yang ikhlas dan ittiba atau sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Semoga kita bisa meluruskan niat kita lagi bahwa semua yang kita lakukan hanyalah untuk mengharap ridha Allah. Marilah umat solihah kita tutup kajian pada hari ini dengan mengucap istighfar, doa kafaratul majlis dan lafaz hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf lahir batin dari saya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan, dimudahkan segala urusannya, dan kita semua selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Serta semua umat yang tidak bisa hadir, semoga di lain kesempatan bisa ikut kembali kajian kanan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Sehat selalu semuanya.